Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejauh ini kita telah membahas tentang Ramadan dan turunnya Al-Quran. Mudah-mudahan sampai 2 episode tersebut sudah dapat membuka kembali pemahaman-pemahaman kita tentang momen-momen penting dan penuh makna yang terjadi di bulan Ramadan. Bagian ini perlu digarisbawahi karena hari ini kita sudah banyak menerima keterangan-keterangan dan interpretasi yang bergeser tentang Ramadan dan Al-Quran, sehingga menjauhkan kita dari makna dan inti pemahaman yang seharusnya. Pada episode kali ini, kita akan membahas tentang satu momen yang juga terjadi di bulan Ramadan sebelum perintah puasa diturunkan. Momen yang selama ini juga sudah salah kaprah dipahami oleh umat Islam hari ini. Momen itu adalah Lailatul Qadar. Mari kita bahas. Bismillah. Umat Islam meyakini bahwa malam Lailatul Qadar adalah malam yang terjadi menjelang akhir dari Ramadan. Ada yang mengatakan terjadinya di malam-malam hitungan ganjil 10 hari terakhir Ramadan dan lain-lain. Banyak penjelasan yang disampaikan merujuk pada Quran Surat Al-Qadar. Namun, konten yang disampaikan sering berisikan cerita-cerita fantasi tentang malam itu. Penjelasan yang bersifat spekulatif atau untung-untungan dan sulit dikonfirmasi tentang siapa yang mendapat keistimewaan malam itu. Ini membuat cerita Lailatul Qadar menjadi bergeser jauh dari makom yang sebenarnya. Contohnya saja saat ini, umat Islam hampir tidak ada yang mengetahui kaitan Lailatul Qadar dengan kondisi Ramadan dan dengan turunnya Al-Quran kepada Rasulullah SAW. Tapi harap tenang dulu, jangan keburu menyalahkan, karena kita tahu bahwa tujuan disampaikan cerita-cerita tersebut agar kita umat Islam semakin menggiatkan diri untuk beribadah, mengisi Ramadan, dan agar kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Lalu apa itu Lailatul Qadar? Apa hubungannya dengan diturunkannya Al-Quran di bulan Ramadan, dan apa kaitannya dengan Ramadan itu sendiri? Kira-kira seperti itu kan yang menjadi pertanyaan kita. Begini, mari kita tarik lagi ke dalam penjelasan Ramadan di konten sebelumnya. Ramadan yang bukan hanya nama bulan penanggalan tahun Hijriah, tapi juga Ramadan adalah gambaran kondisi atau situasi atau keadaan yang terjadi di suatu tempat yang dulunya dibangun oleh hamba Allah dengan ketauhidan. Dan Al-Quran adalah solusi ataupun obat dari Allah untuk menghadapi kondisi Ramadan itu. Di sini Allah meminta Nabi SAW dan orang-orang beriman untuk menjadi pelaku yang aktif bergerak dengan apa yang sudah Allah turunkan, yaitu Al-Quran. Maksudnya begini, meskipun Allah sudah turunkan Al-Quran secara lengkap, namun manusia tidak mau pakai solusi dari Allah tersebut dan tidak mau minum obat yang terkandung di dalamnya, maka tidak akan terjadi perubahan apapun. Bahkan bisa bertambah parah sakitnya dan semakin putus asa karena kondisinya yang tidak bisa berubah. Maka dengan Al-Quran yang Allah turunkan itulah manusia bergerak mengatasi keadaan tersebut. Surat Al-Qadar sendiri adalah rujukan yang valid dari peristiwa Lailatul Qadar, di mana surat itu turun kepada Rasulullah SAW saat posisi beliau masih berada di kota Mekah, dan merupakan surat yang turun di urutan ke-25, kira-kira 3 atau 4 tahun setelah wahyu pertama diturunkan kepada Rasul SAW. Garis besar isi surat Al-Qadar berisikan keterangan dari Allah tentang apa yang terjadi pada malam saat wahyu pertama diturunkan kepada Rasul SAW. Bila pada saat wahyu pertama diturunkan isinya Allah meminta Rasul SAW untuk menjadi pelaku yang membaca dengan nama Rabb yang menciptakan, maka surat Al-Qadar ini menjelaskan tentang dukungan penuh dari Allah dengan kekuatannya kepada pergerakan Rasul SAW yang sedang membacakan ayat-ayat yang diwahyukan kepada beliau. Saya ulangi, surat Al-Qadar ini menjelaskan tentang dukungan penuh dari Allah dengan kekuatannya kepada pergerakan Rasul yang sedang membacakan ayat-ayat yang diwahyukan kepada beliau. Ilustrasinya begini,
Bila Rasul diperintahkan bergerak di bumi Mekah mengatasi situasi Ramadan dengan Al-Quran, maka Allah mendukung dari atas langit Mekah dengan kadarnya. Bila Rasul diperintahkan membaca Al-Quran di teriknya siang yang panas, maka Allah dengan kekuatannya mendukung di waktu malam dengan kadarnya. Dan bila Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan untuk bergerak memberikan obat untuk masyarakat yang sakit karena kondisi di Mekah saat itu, maka Allah pun bergerak dengan kekuatannya di waktu malam menyelamatkan sampai fajar dengan kadarnya. Dan penjelasan ini akan sangat sinkron dengan riwayat yang menceritakan pertemuan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan malaikat Jibril di Gua Hiro saat menyampaikan wahyu pertama. Lalu Jibril mendekap tubuh Rasul. Lalu Rasul pulang dalam keadaan menggigil. Lalu Rasul menceritakan kejadian yang dialaminya itu kepada istrinya Khadijah. Dan lalu Khadijah menyampaikan cerita Rasul kepada kerabatnya yang merupakan rahib Nasrani, Warokah bin Nawfal namanya. Dan Warokah mengatakan kepada Khadijah bahwa ia telah mengetahui kejadian seperti itu sebelumnya di dalam kitab Taurat dan Injil sebagai tanda kenabian dan seterusnya. Silakan dicek di dalam Al-Quran surat Al-Qalam, wahyu yang kedua, surat Al-Muzammil, wahyu yang ketiga, surat Al-Mudassir, wahyu yang keempat, surat Al-Fatihah, wahyu yang kelima, dan seterusnya sampai dengan surat Al-Qadar, wahyu yang ke-25 ini. Yang semuanya menggambarkan pergerakan dakwah Rasul setelah menerima Al-Quran seperti yang telah dijelaskan. Kalau begitu, apa arti Lailatul Qadar? Secara bahasa, Lail berarti malam. Sederhananya adalah kondisi di mana bumi sedikit sekali menerima cahaya matahari. Udara di waktu itu cenderung dingin, sedangkan penglihatan mata manusia tidak dapat melihat dengan jelas karena minimnya cahaya. Sedangkan kata qadar berasal dari akar kata qaf, dal, dan ro yang memiliki unsur arti kuasa mengerjakan sesuatu, banyaknya sesuatu, batas ataupun kadar, mampu berbuat kemuliaan. Mungkin kita pernah mendengar kata takdir. Nah, takdir itu satu akar kata dengan qadar. Sebanyak 132 kali kita akan menemukan kata qadar di dalam Al-Quran, di mana Allah sebagai Al-Qadir yang maha kuasa atas segala sesuatu memberikan batasan, menentukan kadar atau ukuran kepada manusia agar menjadi mulia. Masalahnya kemudian banyak manusia yang sudah dimampukan Allah untuk berbuat sesuatu, bahkan menjadi memiliki kekuasaan, mampu menentukan kadar, malah berbuat melampaui batas ukuran Allah dan merasa tidak membutuhkan Allah lagi karena sudah merasa mampu menentukan takdirnya sendiri tanpa Allah. Ini seperti yang terjadi pada kalangan Quraisy yang diberikan kemuliaan dari Allah sebagai keturunan Nabi yang memegang kunci Ka'bah, malah melampaui batasan Allah dengan berhala-berhalanya. Dan juga ahli kitab saat itu yang diberikan kemuliaan dari Allah sebagai pembawa kitab-kitab sebelum Quran, kemudian melampaui batas dengan menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah untuk kepentingan dan keuntungan pribadi. Di sisi lain, dengan turunnya surat Al-Qadar ini, Allah mau menjaga Rasulullah SAW dan orang-orang yang beriman yang telah menerima Quran agar jangan melampaui batas kadar Allah, karena merasa dengan berbekal Al-Quran sudah mampu menghadapi keadaan rahmat dan mampu mengatasinya. Ataupun di posisi yang lain, orang-orang beriman mengkadar dirinya kecil karena kekuasaan yang akan dihadapinya terlalu besar, yaitu Quraisy dan ahli kitab. Sedangkan modal yang ada pada dirinya hanyalah bacaan yang belum lengkap, karena Allah menurunkan Al-Quran secara berangsur-angsur. Maka di posisi orang-orang beriman yang seperti tersebut, Allah sampaikan dukungannya dengan surat Al-Qadar ini, dengan Lailatul Qadarnya. Tentu kita masih ingat di masa-masa kita sekarang, umat muslim terus-menerus dipancing dengan tindakan-tindakan provokatif. Ada orang yang menistakan ayat-ayat Al-Quran, baik dengan ucapannya maupun dengan aksi pembakaran. Islam diframing sebagai agama radikal, ataupun tindakan-tindakan yang melampaui batas lainnya terhadap umat Islam. Maka hati-hati, jangan terpancing situasi karena merasa mampu menghadapi, merasa memiliki kekuatan untuk nahi mungkar, namun pada akhirnya berbuat melampaui batasan Allah.
Lalu bagaimana? Apa kita harus diam saja? Tentu saja tidak. Teruskanlah membaca Al-Quran dengan tartil. Jangan terburu-buru untuk menyelesaikan bacaannya. Tetaplah bersama Al-Quran. Minumlah penawar yang Allah taruh di dalamnya. Karena itu yang Allah minta dari kita dengan turunnya Al-Quran. Dan yakinlah bahwa Allah dengan segala kuasanya akan mendukung orang-orang yang dekat dengan Al-Quran. Ingat, fase Ramadan kita mungkin masih panjang. Saat ini kita masih belum bertemu dengan puasa sebagaimana yang Allah perintahkan di bulan Ramadan. Dari penjelasan ini semoga kita dapat melihat bahwa Allah pun ingin kondisi Ramadan saat itu berubah sesuai dengan kehendak takdirnya, karena manusia yang hidup pada kondisi saat itu tersiksa. Namun harus ada pelaku-pelaku yang mau bergerak dengan wahyu yang Allah turunkan, dengan tetap mengikuti batasan dan ketentuan Allah. Jika tidak, maka tidak akan ada perubahan bagi manusia, malah akan memperparah keadaan. Bahkan mungkin manusia-manusia yang saat itu ada, Allah gantikan dengan manusia-manusia baru yang mau mengambil peran tersebut. Dan proses ini disebut azab, sebagaimana yang terjadi pada umat-umat di masa sebelum Rasulullah SAW. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.